Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Nikita Aulia. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya, Dinda Mutiara Zahira, Catherine Dinda Putri, dan Ainun Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan. Menurut C.V. Strong, negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana wewenang legislatif paling tinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Menurut sistemnya, konsep negara kesatuan terdiri dari dua hal, yakni yang pertama, sistem sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus pemerintah pusat. Lalu yang kedua, sistem desentralisasi. Suatu daerah atau tiap daerah diberi hak atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau dikenal dengan otonomi daerah dan swantatra. Indonesia menganut sistem negara kesatuan. Kekuasaan tertinggi legislatif berada di pusat, yaitu Ibu Kota Jakarta, serta menganut sistem desentralisasi di mana setiap daerah berhak mengatur daerah atau wilayahnya sendiri. Lalu yang kedua, ada karakteristik Negara Republik Indonesia, NKRI. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan sistem yang dianut oleh Indonesia. Terlihat ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, serta pasal-pasal yang menyebutkan secara tegas konsep NKRI. Kesatuan wilayah menurut Undang-Undang Dasar mencakup beberapa hal seperti kesatuan hukum, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan, dan kesatuan keamanan. Kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bentuk dari negara Republik Indonesia ialah kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, di mana kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan dikuasai seorang presiden. Sistem pemerintahan awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada era ini, UUD 45 menjadi pegangan dan dasar negara yang berlaku. Pada saat itu, yang baru terbentuk ialah presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur. Beberapa departemen yang dibentuk oleh Indonesia ada 12 departemen dengan 8 provinsi yang meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, serta Sunda Kecil. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Untuk mengatasi hal tersebut, UUD 1945 melalui ketentuannya dalam pasal 4 pada aturan peralihan juga menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. PPKI juga mencantumkan 2 ayat aturan tambahan pada UUD 1945 dengan menegaskan, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur serta menyelenggarakan segala hal yang diterapkan dalam UUD ini. Dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD. Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan propaganda pada dunia internasional. Untuk melawannya, pemerintahan Republik Indonesia langsung mengeluarkan 3 butir maklumat, meliputi Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 pembentukan parpol atau partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada maklumat yang dikeluarkan tanggal 14 November 1945, secara jelas dinyatakan Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Perubahan dimaksud agar mampu mengakomodasikan
semua kekuatan negara. Sistem parlementer justru membuat Indonesia berada di masa yang tidak stabil karena itu tidak bertahan lama. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 2. Masa Orde Lama antara 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Di era ini, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan Presiden memaku jabatan sebagai Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan. Pada tanggal 9 Juli 1959 yang diberi nama Kabinet. Kerja yang terdiri dari Kabinet Inti, Menteri-Menteri ex officio, Menteri-Menteri muda. Ideologi yang digunakan ialah demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ide demokrasi tersebut berubah menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Memakai konsep demokrasi terpimpin, segala sesuatu harus berdasar keputusan pemimpin penguasa, yaitu pemerintahan. Terdapat beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Membubarkan DPR hasil pemilu, membentuk MPRS yang anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden, membentuk FN, Front Nasional, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 3. Masa Orde Lama Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kejatuhan demokrasi terpimpin terjadi saat Ir Soekarno diselenggarakan dari kedudukannya menjadi momentum berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Pemerintah Orde Baru fokus pada pembangunan ekonomi dan kestabilan nasional. Beberapa kelebihan Orde Baru adalah pada bidang ekonomi, praktik monopoli ekonomi, pada bidang politik, kekuasaan tertinggi di tangan presiden sebagai penguasaan lembaga legislatif. Pada bidang hukum, terjadi praktik KKN pada ruang lingkup pemerintahan. Orde Baru runtuh saat Presiden Soeharto menyatakan mundur dari posisinya pada tanggal 21 Mei 1989 menyusul unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat yang menuntut terjadinya reformasi. Posisi presiden dipimpin oleh B.J. Habibie yang tidak pemerintah lama. Ia mundur dari jabatannya pada tanggal 20 Oktober 1959. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Bagian 4. Masa reformasi yang terjadi pada periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Terjadinya gejolak politik pada era reformasi membuat usaha penegakan kedaulatan rakyat yang bertekad dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN yang merugikan negara. Diperlukan susunan pemerintahan yang konstitusional berdasarkan pada konstitusi. Adapun pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara tersebut berisi: pertama, adanya pembatasan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan; yang kedua, jaminan atas HAM dan hak warga negara. Ini terlihat dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang memiliki sifat konstitusional dengan harapan konstitusi itu membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal yang mendasar ialah MPR merubah lembaga bikameral yang terdiri atas 2 anggota, yaitu DPR dan DPD. Yang kedua, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Menurut UUD yang ada pasal 1 ayat 2. Presiden serta wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Pencantuman HAM pada pasal 28A sampai 28C, dihapusnya DPA sebagai lembaga tinggi negara MPR tidak lagi menyusun GBHN. Pembentukan MKKY pada pasal 24B serta 24C, negara kesatuan yang tidak boleh dihapus, yang tidak boleh diubah terdapat pada pasal 37 ayat 5. Dan terakhir, penjelasan UUD 1945 dihapus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.